Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kebenaran firman-Mu ya Allah akan kami dengarkan pada saat ini. Karena itu biarlah roh hikmat yang daripada Tuhan turun kiranya atas kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang paham dalam kami dengar-dengar akan firman-Mu. Sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh kami hidupi dan boleh kami tahu dan boleh kami dengarkan pada saat ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah itu boleh terjadi. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan akan menyapa kita saat ini di dalam dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan tertulis di sana. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Salam, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun berada pada saat ini, saya yakin dan saya berdoa Tuhan tetap melawat kita dan Tuhan tetap menyertai, bahkan memberkati kita, sehingga kita boleh kuat dan senantiasa boleh bersuka cita menghadapi apa dan bagaimanapun kehidupan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini yang sudah kita dengar akan sungguh-sungguh mencerahi sebuah tema dan akan menjadi landasan dari sebuah tema tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Dalam bahasa Batak dikatakan sipatu paun nihala Kristen di bagasan politik. Sipatu paun nihala Kristen di bagasan politik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kata sipatu paun sekaligus kata yang berkata tanggung jawab. Itu berarti sebuah kata yang punya makna dan arti harus atau wajib. Yang namanya tanggung jawab itu berarti sesuatu yang wajib. Maka ketika itu tidak dilakukan, tentunya ya ketika sesuatu yang terjadi atau apa-apa yang terjadi dengan atas kelalaian yang tidak dilakukan, maka ada konsekuensinya bagi kita. Artinya kita yang dituntut, dari kita akan diminta pertanggungan jawaban tersebut. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya dalam politik? Mungkin kita bertanya, emang ada? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah politik itu sesuatu yang harus dihindari? Bukankah politik itu harus dijauhi oleh seorang pendeta atau seorang orang percaya, anak Tuhan? Mungkin itu pertanyaan dalam diri kita. Karena mungkin ya ada pemahaman yang senantiasa kita ingat, yang senantiasa kita pegang, atau yang selama ini kita terima bahwa politik itu adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang penuh dengan akal-akalan, ya, sehingga pemahaman seperti itu yang terus kita pegang, yang masih terus mewarnai pemahaman kita, sehingga kita berkata bahwa anak-anak Tuhan, orang yang percaya, sebaiknya menjauhi ya politik. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat politik itu adalah hal yang berhubungan tentang kenegaraan. Politik itu adalah hal yang berhubungan tentang pemerintahan.
Maka ketika berhubungan dengan pemerintahan, berhubungan dengan kenegaraan, tentunya kita tidak bisa lepas dari sana. Apalagi dalam bahasa Yunani politik itu kan dikatakan itu dari kata politik, dari kata polites atau polis ya, polites itu artinya warga negara dan polis itu artinya kota. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan di sana dan tidak perlu ada yang harus dipahami dengan salah di sana. Hanya saja memang akhir-akhir ini sering orang pemegang kekuasaan, orang yang pembuat kebijakan, orang yang terlibat dalam pemerintahan itu sering melakukan ketidakbenaran dengan politik yang mereka buat. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, politik itu harus ada, karena politik itu hanyalah etika di dalam pelayanan. Itu etika untuk melayani sesama. Jadi bukan teknik untuk menindas, bukan cara untuk memperhamba orang lain, bukan. Tapi itu adalah etika kita di dalam melakukan pelayanan terhadap sesama. Jadi tidak ada yang kotor di sana, tidak ada yang perlu dihindari di sana. Justru ingat, politik itu harus ada di dalam kehidupan bernegara. Tanpa politik, ingat, sebuah negara tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Sebuah negara tidak akan pernah berjalan dan tidak akan bisa berjalan tanpa politik. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sebagai warga negara di mana kita tinggal, sebagai warga negara NKRI, ya, tentunya kita harus peduli dengan isu-isu politik. Kita harus melakukan apa yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Karena rupanya politik itu adalah seni di dalam melayani sesama. Etika kita di dalam melayani. Sebagai warga negara, sebagai warga di mana kita tinggal, ya, maka Bapak Ibu Saudaraku, kita harus tahu apa yang boleh kita lakukan. Karena peranan kita, perbuatan kita akan memperlihatkan sikap kita tentang apa yang harus dilakukan oleh sebuah negara atau penyelenggara negara. Jangan pernah katakan, biarlah politik itu urusan warga dunia ini. Karena itu terlalu duniawi, kita katakan mungkin. Karena sering orang memang mengklaim dirinya kewargaannya, ya, atau ada orang yang mengklaim dirinya kewargaannya bukan kewargaan dunia ini. Kewargaannya adalah kewargaan surga, katanya, seperti yang dikatakan dalam Filipi 3, ya. Dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi ada orang ngotot dengan ayat ini yang berkata bahwa kewargaannya adalah di surga. Dia tidak sadar, dia tidak ingat, dia lupa bahwa dia ada tinggal di dalam dunia ini. Dia tinggal ada di kota atau di wilayah di dunia ini. Kalau itu dia sadari sesungguhnya dia tidak akan pernah anti. Dia tidak akan pernah alergi dengan menyatakan dirinya sebagai warga negara di mana dia tinggal. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, justru menurut saya harus kita pahami, harus kita terima ini, ya, bahwa kewargaan kita sifatnya ganda. Kenapa saya katakan sifatnya ganda? Seperti yang saya katakan tadi, kita benar-benar memang kita akui, memang kita terima. Oleh karena Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita, maka kewargaan kita adalah di sorga. Tapi kita masih tinggal dalam dunia ini, maka kita juga turut serta-merta. Kewargaan kita ada di dalam dunia ini. Maka fungsi kita di dalam kedua kewargaan itu harus terlihat. Kalau kita mengklaim diri kita adalah kewargaan di sorga, maka mari kita hadirkan itu sebagai kewargaan sorga, harus mampu menerangi dan memperlihatkan kebaikan dan kebenaran di dalam kewargaan kita di dalam dunia ini. Karena Yesus juga pernah mengajarkan itu dalam Dua Bapa Kami. Kalau di dalam Injil Matius itu dikatakan, Matius 6 ayat 10, bagaimana harus berdoa, berkata bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi artinya kerajaan Allah itu harus hadir di dalam dunia ini. Kehendak Allah itu akan dan harus hadir di dalam dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
kesadaran akan kewargaan itu akan sekaligus juga membangkitkan kesadaran kita untuk peduli dengan pemerintah, dengan pemimpin, dengan raja-raja sebagai penyelenggara pemerintahan di mana kita berada. Seperti itu yang dikatakan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam 1 Timotius ini disampaikan kepada anak rohaninya dalam surat penggembalaannya kepada Timotius yang ketika itu sedang memimpin jemaat di Efesus. Yang sedang memimpin jemaat di Efesus, dia katakan seperti ini, bahwa pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Paulus mengingatkan bahwa tanggung jawab peranan orang-orang yang percaya, jemaat Efesus atau Pak Timotius, anak rohaninya itu, supaya menaikkan doa untuk para raja-raja, para pembesar, para pemimpin. Karena Bapak Ibu Saudaraku, ada pengalaman daripada Paulus, bagaimana dia ketika menyampaikan Injil itu, ketika tidak ada kondisi, ketika penyelenggara negara, ketika kebijakan politik tidak memberikan jaminan dan kepastian keamanan kepada warganya, maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang dialami oleh Paulus ketika itu? Banyak tantangan, bahkan penganiayaan bagi orang Kristen kepada orang-orang yang percaya, yang ketika itu merasakan bagaimana sakitnya penganiayaan karena imannya. Karena para pengambil kebijakan tidak melakukan ketidakbenaran. Maka apa pentingnya pemerintah, apa pentingnya pemimpin, apa pentingnya raja-raja, para pembesar itu harus didoakan oleh orang-orang yang percaya. Harus kita ketahui itu Bapak Ibu Saudara. Apa pentingnya? Rupanya hal itu kita doakan, dan itu menjadi salah satu tanggung jawab kita adalah supaya para pemimpin itu, para pembesar itu, dalam tugas kepemimpinannya boleh memperlihatkan dan boleh menyelenggarakan kepemimpinan itu dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Penuh hikmat dan kebijaksanaan, yang tentunya hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Lalu yang kedua, supaya boleh dengan sungguh-sungguh, boleh bijaksana dalam mengambil setiap keputusan dan peraturan ataupun dalam membuat perundang-undangan. Supaya para penyelenggara negara itu menjalankan roda pemerintahan itu dengan takut akan Tuhan. Sehingga dengan takut akan Tuhan, maka mereka penuh kehati-hatian di dalam membuat kebijakan-kebijakan politis. Supaya orang-orang yang menyelenggarakan pemerintahan itu memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini pentingnya Bapak Saudaraku. Orang Kristen harus berdoa terus untuk itu, supaya hadir kesejahteraan, hadir keamanan itu, hadir ketertiban dan ketentraman, dan boleh dilaksanakan, diperbuat oleh para penyelenggara negara, bahkan dengan seluruh kebijakan-kebijakan politisnya. Itu memberikan jaminan dan kepastian. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Paulus dengan suratnya ini, firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat ini, ketika ini disampaikan kepada Timotius yang berada di Efesus, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Paulus katakan supaya ada jaminan dan keamanan, ada ketentraman, sehingga kita boleh tenang dan tentram, kata Paulus, di dalam memperlihatkan kesalehan dan kehormatan. Karena dengan adanya ketentraman itu, Bapak Ibu Saudaraku, dengan adanya keamanan itu, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan apa? Maka apa yang dikehendaki Allah, yaitu untuk menyelamatkan semua orang, boleh terlaksana dengan baik. Karena hanya dalam keadaan politis yang aman dan tentram, maka misi dan pemberitaan dan tugas ini boleh dilaksanakan dengan baik. Paulus katakan apa? Dalam keadaan yang aman dan tentram, maka pengetahuan dan kebenaran yang daripada Tuhan itu boleh disampaikan. Apa itu pengetahuan dan kebenaran itu rupanya? Satu tadi, tujuan Allah itu adalah untuk menyelamatkan semua orang.
Lalu dikatakan supaya pengetahuan dan kebenaran itu diperoleh semua orang. Apa pengetahuan dan kebenaran itu? Pengetahuan dan kebenaran itu dikatakan di sana adalah Yesus itu adalah pengantara satu-satunya yang ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana Allah Esa, maka Esa pula lah yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Ini pengetahuan dan kebenaran yang harus disampaikan, yang harus diketahui, kata Paulus. Dan ini boleh terjadi dan terlaksana ketika ada keamanan, ketika ada ketentraman, ketika ada kebijakan, perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan ada keamanan, jaminan dari pemerintah atau penyelenggara negara itu bahwa mereka melakukannya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kalau roh Tuhan yang terus berotoritas atas pemimpin, atas raja-raja, atas penyelenggara negara, maka Paulus katakan apa? Pengetahuan akan kebenaran bahwa Yesuslah satu-satunya pengantara itu akan dapat disampaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memang ini perlu juga kita ingat. Kalau Paulus mengirimkan surat kepada Timoteus ini yang berada di Efesus, maka demikian juga kita lihat pernah Yeremia menuliskan surat juga kepada tua-tua orang Israel yang sedang berada di pembuangan di Babel, kepada nabi-nabi, kepada imam-imam yang ada di pembuangan Babel, yang ada di pemerintahan Nebukadnezar ketika ada pembuangan itu. Yeremia menuliskan surat. Isinya seperti ini, ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Mengusahakan kesejahteraan. Ini dikatakan oleh Yeremia di dalam suratnya kepada orang Israel, para tua-tua Israel. Ayat 1 dalam pasal 29. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Surat seperti itu juga, Bapak Ibu Saudaraku, yang disampaikan kepada Timoteus, kepada jemaat di Efesus, ya, yang dipimpin oleh Timoteus itu, supaya mengusahakan kesejahteraan melalui doa, mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin, mendoakan para pembesar dan para raja-raja. Harus rupanya kita ingat, supaya kebenaran dan pengetahuan tentang Yesus yang adalah pengantara satu-satunya, yang esa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengantara satu-satunya, bukan salah satu. Pengantara satu-satunya, bukan salah satu. Maka ini harus disampaikan, kebenaran ini harus disampaikan. Ingat, kalau orang Israel pun terbuang ke Babel, rupanya Yeremia atau Allah, ya, melalui firman-Nya hendak menyatakan supaya Nebukadnezar, supaya Babel itu mengenal siapa sesungguhnya Allah. Kebenaran tentang Allah itu harus sampai kepada mereka, bahwa Allah lah yang sungguh-sungguh yang harus dipuji dan disembah. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, ketika orang Israel diperbudakan Mesir, ingat, jangan hanya penderitaan itu yang boleh kita kenang. Jangan hanya melihat penderitaan yang terjadi di sana, tapi perlu diingat bahwa ketika orang Israel dalam perhambaan di Mesir, rupanya Tuhan mau menyatakan seperti yang dilakukan oleh Musa, mau memperlihatkan, mau memperkenalkan Tuhan Allah kita, Yahweh itu, kepada Firaun. Dialah satu-satunya penguasa, dan atas otoritasnya lah maka pemerintahan itu, maka penguasa di Mesir itu boleh terjadi. Karena memang Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 13 juga kita boleh tahu bagaimana di pasal 13, ya, dikatakan bahwa kita harus takluk pada pemerintah yang di atasnya.
Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Allah lah penguasa, Allah lah yang menentukannya. Bahkan dikatakan dalam ayat 4, bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini harus diketahui. Pemerintah itu adalah hambanya. Maka kebenaran itu harus disampaikan. Allah harus dikenal oleh Firaun. Allah harus dikenal oleh orang Mesir. Allah harus dikenal oleh Babel. Allah harus dikenal oleh Nebukadnezar, Allah yang sesungguhnya. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, dalam khotbah kita ini juga Paulus katakan supaya kita bisa menyatakan pengetahuan dan kebenaran yang sesungguhnya bahwa Yesuslah pengantara satu-satunya. Karena Allah Esa, maka demikian juga pengantara adalah Esa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang ditetapkan oleh Allah menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi ide itu Bapak Ibu Saudaraku, pengantara itu adalah datangnya dari Allah. Kita lihat itu, bagaimana dikatakan di dalam kitab Ibrani. Kalau dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Allah menetapkan Yesuslah satu-satunya pengantara. Dan di dalam dialah kita sesungguhnya mengenal pengantara itu. Dialah imam besar yang di dalam dirinya telah mengorbankan dirinya sebagai korban penebusan. Dia yang mengorbankan dan dia sendirilah pengorbanan itu. Dia sendirilah kurban itu. Tidak ada celah. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sempurna adanya dialah pengantara. Sebagai pengantara berarti dia bisa memediasi. Memediasi berarti ya mempertemukan antara manusia dengan Allah. Sehingga Yesus itu sebagai 100% manusia dan Yesus itu sebenarnya 100% Allah. Maka di dalam kesempurnaan itu bertemulah kemanusiaan manusia yang sesungguhnya dan bertemulah kealahan Allah. Di dalam dirinya lah itu boleh terjadi sebagai pengantara. Dia sempurna Bapak Ibu Saudaraku. Maka ketika kita mau mengenal sorga, ketika kamu mengetahui Allah, mau mengenal Allah, kenallah Yesus Kristus. Karena dialah datang dari sorga. Dia bukan dari dunia ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jembatan itu diturunkan. Bukan manusia yang membangun jembatan. Tapi manusia menaiki jembatan yang diturunkan oleh Allah. Itulah Yesus Kristus. Sehingga kita bisa bertemu dengan pengantara yang sesungguhnya. Yaitu Yesus yang ditetapkan Allah. Ingat. Memang kita mungkin terkecoh. Karena banyak orang berkata, banyak jalan ke Roma. Ya ke Roma lah itu. Tapi untuk ke surga hanya satu. Yesus Kristus. Mungkin dalam bahasa pluralisme ya. Ilmu agama-agama ini sulit untuk diterima demi kekondusifan dan keamanan. Tapi benar-benar kebenaran dan pengetahuan ini harus diketahui semua orang. Dan itu harus disampaikan kepada semua orang. Keselamatan itu harus disampaikan kepada semua orang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jelas tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yesuslah jalan keselamatan itu. Dialah pengantara yang sesungguhnya. Di dalam Dialah kealahan Allah dan kemanusiaan manusia bertemu. Maka Dia benar-benar Allah dan Dia benar-benar manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mau mengenal Allah, datanglah kepada Yesus Kristus. Mau mengenal Tuhan yang sesungguhnya, lihatlah Yesus Kristus. Mau masuk ke dalam surga, mau naik ke surga, Yesuslah satu-satunya jembatan untuk itu. Karena Dia yang ditetapkan oleh Allah. Yesus datang dari surga, maka untuk mengetahui tentang surga, hanya yang datang dari surga lah. Dialah itu. Jangan pernah tanyakan orang dunia tentang surga, karena dia hanya mendengar, tapi tidak mengalami, dan dia tidak dari surga. Banyak nabi-nabi, banyak imam-imam, banyak orang-orang yang mengklaim dirinya mengetahui itu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus datang dari surga, maka untuk mengetahui surga, tanyalah Dia. Yesus adalah Allah, Dialah Tuhan. Maka untuk mengenal Tuhan, lihatlah Yesus Kristus. Dialah pengantara antara manusia dengan Allah. Maka untuk mendapatkan penebusan dan pendamaian, hanyalah Yesus Kristus. Jangan pernah terkecoh dengan apa yang disampaikan oleh dunia ini. Ini harus disampaikan, kebenaran ini harus disampaikan kepada semua orang. Supaya semua orang boleh diselamatkan.
Maka untuk itu mari kita berdoa supaya politik di mana kita tinggal boleh memberikan peluang dengan penuh keamanan dan tentraman. Kita boleh menyampaikan misi ini, karena misi Allah ini harus disampaikan. Sama seperti Paulus katakan, dia menjadi saksi dan pemberita sebagai rasul untuk menyampaikan kebenaran itu kepada khususnya orang-orang yang bukan Yahudi. Saya, Bapak Ibu Saudaraku, kita semuanya orang yang percaya, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya lebih lagi kerajaan Allah bisa dihadirkan dalam kerajaan dunia ini, supaya sungguh-sungguh kebenaran dan pengetahuan tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus itu bisa sungguh-sungguh dinyatakan. Maka untuk itu doakan negara, doakan bangsa kita, doakan pemimpin-pemimpin kita, supaya kita boleh menyampaikan kebenaran itu dengan penuh ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Tuhan memberkati kita semuanya, dan biarlah misi ini boleh disampaikan, karena Tuhan yang memberi kekuatan dan penyertaan bagi kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang sudah mencelikkan mata kami, membuka pendengaran kami, bahwa Engkau adalah Tuhan sungguh-sungguh menginginkan supaya kami memperlihatkan peranan kami berdoa untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal, sehingga misi untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk menyatakan kerajaan-Mu dalam dunia ini boleh berjalan dengan baik, penuh ketenangan dan ketentraman. Karena itu Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk itu. Biarlah hal itu terjadi di bumi persada, khususnya di Indonesia ini, bahkan di muka bumi ini secara keseluruhan, supaya nyata benar Engkaulah Tuhan yang harus dipuji dan disembah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.